Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikwita Laila Azari dari kelas 11 AKL 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai siklus pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, pengertian. Siklus pengelolaan keuangan negara merupakan rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Anggaran dalam sektor pemerintahan adalah segalanya. Tidak ada satu transaksi pun yang berbasis pada anggaran. Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran atau perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan berikut. A. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara terintegrasi. Yang kedua, penyatuan anggaran atau unified budget. Setiap satuan kerja perangkat daerah SKPD memiliki satu dokumen anggaran, yang mana tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi anggaran. Yang ketiga, penganggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai, terutama berfokus pada keluaran atau output dari kegiatan yang dilaksanakan. Yang D, penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM dalam rangka menjaga kesinambungan program atau kegiatannya. Pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah daerah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya terkait adanya program atau kegiatan tersebut. Yang E, klasifikasi anggaran pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan dengan mengacu pada Government Finance Statistic atau GFS. Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja. Yang kedua, pelaksanaan anggaran atau perbendaharaan. Lalu, dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja terdapat dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran. Kita sampai pada materi akuntansi. Akuntansi, sistem, dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah yang pertama untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab di antara mereka. Yang kedua, terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Yang ketiga, untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu pengguna anggaran dan bendahara umum. Pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan pernyataan pendapat atau opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada 4 macam opini yang diberikan pemeriksa, yaitu A. Wajar tanpa pengecualian, B. Wajar dengan pengecualian, C. Tidak wajar, D. Menolak memberikan opini. Sementara kriteria yang digunakan dalam menentukan opini antara lain: yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; yang kedua, kecukupan pengungkapan; yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan yang terakhir, efektivitas sistem pengendalian internal. Berikut adalah siklus anggaran pemerintah daerah. Yang pertama, penyusunan anggaran; yang kedua, penetapan anggaran; yang ketiga, pelaksanaan anggaran; dan yang keempat, auditing anggaran. Berikut ada siklus akuntansi.
Yaitu yang pertama menganalisis transaksi keuangan unit usaha atau entitas, yang kedua menjurnal transaksi, yang ketiga memposting ke rekening buku besar, yang keempat menyiapkan neraca saldo, yang kelima menjurnal dan memposting penyesuaian, yang keenam menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh menyiapkan laporan keuangan, yang kedelapan menjurnal dan memposting penutupan, yang kesembilan menyiapkan neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir yang ke-10 menganalisis laporan keuangan. Sekian dari saya penjelasan mengenai pengelolaan keuangan negara. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.